Do you want to collaborate? Call us now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama meskipun secara online pada webinar ini. Tak lupa kita kirimkan salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad yang telah membimbing umatnya menuju kebaikan seperti sekarang ini. Yang terhormat Mbak Duha Islami selaku admin analis PT Garuda Cyber Indonesia. Yang terhormat Mas Insanul Akbar selaku senior programmer PT Garuda Cyber Indonesia. Yang terhormat Mas Ali Imran selaku user interface designer di Senang Hati, UI UX designer digital product Telkom, dan juga sekaligus menjadi speaker kita pada webinar hari ini. Serta yang teristimewa dan tak lupanya para peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas antusias yang sangat luar biasa untuk keikutsertaan dalam webinar ini dengan tema Bongkar Rahasia Agar Portofolio UI UX Kamu Dilirik Perusahaan. Perkenalkan, saya Mary Hanifah sebagai MC pada webinar di siang hari ini. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, kepada seluruh peserta wajib untuk on kamera dari awal hingga akhir webinar. Yang kedua, absensi silakan diisi di Google Form yang nanti dikirimnya di room chat di bawah ini. Kemudian, pertanyaan terbaik akan mendapatkan door prize menarik berupa pulsa 50.000 kepada 3 orang pemenang. Untuk itu nanti diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk mengikuti acara webinar ini dari awal hingga akhir. Baiklah, saya akan membacakan rangkaian acara kita di siang hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh MC yang sedang berlangsung. Yang kedua, kata sambutan dan sekaligus penyampaian mengenai Garuda Cyber Institute oleh Mbak Duha Islami. Yang ketiga, inti acara diskusi webinar Bongkar Rahasia Agar Portofolio UI UX Kamu Dilirik Perusahaan dan tanya jawab. Yang keempat, pengumuman door prize. Yang kelima, penutup oleh MC. Baik, hadirin yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan pembacaan doa tadi, acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, baiklah. Kita masuk ke acara pertama, yaitu kata sambutan yang akan dibawakan oleh Mbak Duha. Kepada Mbak Duha dipersilakan. Oke, halo, tes kedengeran ya suara saya? Pak, Kedengaran, Mbak. Oke, terima kasih Mbak Hanifah ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, wabarakatuh. selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengadakan webinar yang sangat luar biasa hari ini. Tidak lupa pula salawat serta salam kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Mas Ali Imran selaku pembicara kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah seorang user interface designer dengan senang hati dan beliau juga ex UI UX designer digital produk Telkom. Yang saya hormati rekan-rekan dari Garuda Cyber Institute. Yang saya banggakan rekan-rekan panitia acara dan yang sangat istimewa ya peserta webinar pada siang hari ini. Terima kasih atas antusiasnya dalam mengikuti webinar pada siang hari ini.
Salam kenal Mas Ali Imron dan seluruh peserta. Saya Duha Islami sebagai admin analis di PT Garuda Cyber Indonesia, yang mana pada siang hari ini mewakili Pak Direktur Utama kita, yaitu Pak Bantuan Aan yang sedang berhalangan hadir pada siang hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Ali Imron ya yang sudah bersedia menjadi speaker ataupun pembicara kita untuk mengulik bagaimana sih cara agar portofolio UI UX dilirik oleh perusahaan. Dan pastinya Mas Ali sendiri punya banyak tips nih buat peserta, dan dimohon untuk peserta mungkin jika ada yang penting gitu ya, poin-poin penting di dalamnya nanti silahkan dicatat gitu ya. Semoga dengan dilaksanakannya webinar ini, peserta-peserta yang sudah mendaftar dan sudah hadir pada siang hari ini, khususnya yang sedang mencari pekerjaan, itu dapat segera mendapatkan pekerjaan dan dengan mempersiapkan portofolio yang lebih menarik lagi nantinya. Dan untuk peserta yang masih siswa ataupun mahasiswa, dapat mengulik ilmunya dan yang pastinya ilmu-ilmu tersebut akan sangat berguna jika teman-teman nantinya ingin melamar di sebuah perusahaan. Dan bagi peserta yang sudah bekerja, mungkin ya sudah ada yang bekerja, semoga mendapatkan ilmu yang lebih lagi nantinya. Semoga ilmu yang nantinya diberikan oleh Mas Ali Imron sendiri menjadi amal jariah untuk Mas Ali. Dan sebenarnya saya sendiri pun setelah tamat kuliah dulu ya, juga sering mengikuti webinar-webinar seperti ini dengan hal-hal yang berbau UI UX, dikarenakan saya sendiri sebenarnya dulunya itu ya memiliki ketertarikan sendiri nih di bidang UI UX kayak gitu. Eh, Sekian sih sebenarnya kata sambutan saya, tidak banyak karena di sini saya akan langsung menyampaikan pengenalan sedikit kita ya sebelum masuk ke acara inti. Mungkin kita pengenalan sedikit mengenai apa sih sebenarnya Garuda Cyber Institute gitu ya. Oke, mungkin untuk selanjutnya saya izin share screen. Operator silahkan. Oke, terima kasih. Lanjut, lanjut. Oke, slide. Oke, mungkin teman peserta di sini ya, peserta di sini ataupun Mas Ali, kita boleh izin dulu ya untuk memperkenalkan apa sih sebenarnya Garuda Cyber Institute seperti itu. Garuda Cyber Institute merupakan tempat pelatihan IT dan digital yang berpusat di Kota Pekanbaru. Garuda Cyber Institute ini masih di bawah naungan PT Garuda Cyber Indonesia dengan program pelatihan berbasis online. Sebenarnya Garuda Cyber Institute ini lahir dari keresahan ya, Bapak CEO kita ataupun Pak Bantuan Aan, dikarenakan kurangnya talent digital yang ahli di bidangnya gitu ya. Jadi mungkin beliau berpikir nih seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk dapat mengembangkan skill-skill baru dari talent-talent digital yang ada di Indonesia yang pastinya sudah sangat baik gitu ya. Jadi kita perlu dikembangkan lagi untuk mencapai hal-hal yang lebih baik. Lanjut, lanjut, operator ya. Oke. Mungkin kita perlu pengenalan sedikit ya untuk peserta yang ada di sini. Mungkin ada yang belum tahu nih. Mungkin Mas Ali juga belum tahu secara keseluruhan gitu ya. Apa sih sebenarnya PT Garuda Cyber Indonesia? PT Garuda Cyber Indonesia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Dan Garuda Cyber ini didirikan tahun 2010 dan diresmikan dalam bentuk badan hukum sebagai perusahaan pada tahun 2013. Mungkin di sini kita mau pengenalan singkat untuk produk-produk yang ada di Garuda Cyber sendiri. Yang pertama ini produk unggulan kita ya. Produk unggulan kita adalah Smart Campus. Yang mana Smart Campus ini berguna untuk manajemen kampus. Jadi di sini kita mungkin banyak sistem ya yang ada di dalamnya. Tapi sistem-sistem kita yang kita unggulkan itu seperti ini ya, SPMB ataupun sistem penerimaan mahasiswa baru dan
sekaligus marketing affiliate, yang mana nantinya mungkin di sini ya peserta yang ada di Zoom hari ini gitu ya, kampusnya masih ada yang belum terdigitalisasi seperti itu. Mungkin nanti bisa dipromoin gitu ya ke kampus-kampusnya bahwa kita ada sistem nih yang namanya penerimaan mahasiswa baru beserta marketing affiliate, yang mana marketing affiliate ini berguna untuk bisa jadi dosen, alumni, umum gitu ya, mendaftar sebagai marketing dan mendapatkan link khusus gitu. Jadi misalnya saya sendiri sebagai umum gitu ya, tidak berada dalam kampus tapi mempunyai link dan ada yang mendaftar di link saya gitu. Jika ada nanti yang mendaftar di link saya, itu saya sendiri akan mendapatkan fee dari si kampusnya ataupun perguruan tingginya gitu. Selanjutnya kita ada akademik ya. Akademik itu biasa seperti eh, pengisian KRS gitu ya, pengurusan surat, terus memanajemen jadwal pelajaran ataupun jadwal kuliah gitu ya. Lalu juga ada manajemen dosen gitu ya, ataupun seperti absensi dosen, pengajuan izin dosen, pengajuan cuti, yang mana nantinya pengajuan-pengajuan tersebut dapat terlapor ke masing-masing pimpinan ataupun atasannya, seperti itu. Selanjutnya kita juga ada sistem keuangan. Sistem keuangan kita itu sudah terintegrasi bank dan sudah menggunakan payment gateway gitu ya. Jadi keuangan-keuangan yang ada di kampus dan sekolah juga bisa ya. Sekolah itu bisa termanajemen dengan baik nantinya gitu. Dan jika ada nanti sistem-sistem yang lainnya dibutuhkan oleh kampus gitu ya, kita bisa sangat bisa kita develop gitu ya untuk pengembangan-pengembangan berikutnya. Dan eh, untuk selanjutnya ini ada produk kita Smart School, nggak jauh beda nih sama Smart Campus, cuman dia bedanya hanya di sekolah seperti itu ya. Bisa seperti manajemen dosen tadi itu juga bisa. Terus ada juga manajemen jadwal pelajaran gitu ya. Atau kita nanti butuh data-data gitu ya. Itu data-data siswa ataupun siswi itu sangat bisa. Selanjutnya ini ada produk kita selanjutnya Garuda Kasir, yang mana Garuda Kasir sendiri mungkin sudah nggak asing lagi ya bagi peserta yang ada di sini. Seperti kita belanja ke swalayan, Indomaret gitu ya. Itu sangat bisa dilakukan transaksi gitu ya. Selanjutnya ada laporan juga, laporan penjualan, omsetnya gitu. Itu ada di Garuda Cyber sendiri. Lalu Smart Company ini adalah seperti manajemen SDM ya. Terkhususnya di Garuda Cyber sendiri kita sudah menggunakan Smart Company ini untuk manajemen seperti absensi gitu ya, seperti pengajuan izin. Kalau HRD nanti itu membutuhkan penggajian, itu nggak perlu nih kita hitung manual-manual lagi, itu langsung kita di sistem aja semua. Misalnya saya sendiri berapa sih dalam bulan ini, termasuk lembur, termasuk misalnya sakit ada pengurangan ataupun terlambat ada pengurangan itu ya. Jadi kita nggak perlu lagi pakai Excel gitu ya. Kalau biasanya HRD itu menggunakan Excel. Selanjutnya Garuda Cyber Institute mungkin yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Selanjutnya ada Lancang Kreatif. Lancang Kreatif ini adalah sebuah produk untuk pengoptimasian sosial media untuk UMKM ataupun usaha-usaha yang masih membutuhkan pengenalan gitu di sosial media. Selanjutnya ada terakhir Pasti Hebat. Mungkin ini sebuah produk untuk mencari tempat kursus paling terdekat. Jadi peserta yang ada, rekan-rekan yang ada di Zoom ini, jika nanti berhasil mempromosikan gitu ya, misalnya seperti Smart Campus gitu, mempromosikan pada kampusnya itu pastinya akan mendapatkan fee seperti itu. Jadi mungkin teman-teman di sini ada yang berminat gitu ya, boleh banget nih hubungi kami juga kalau misalnya sekiranya membutuhkan Garuda Kasir gitu ya. Membutuhkan Garuda Kasir di tokonya gitu. Silahkan dihubungi kami. Lanjut, mungkin saya menjelaskan sendiri ya apa aja sih keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan jika rekan-rekan semua
mengikuti Garuda Cyber Institute gitu ya. Yang pertama yang pastinya kurikulum yang sudah kita bangun ataupun kita kembangkan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dunia industri saat ini. Kebetulan kita juga perusahaan IT gitu ya. Dan Garuda Cyber Institute ini masih dibuka untuk kelas programming. Jadi yang mana pasti sudah sangat kita rancang dengan baik gitu ya. Kurikulumnya sudah sesuai dengan dunia industri saat ini. Yang kedua, itu ada mentor praktisi profesional. Di mana mentor-mentor yang kita sediakan ataupun yang kita kirimkan nanti di Garuda Cyber Institute ini adalah mentor-mentor yang sudah profesional di bidangnya dan yang pastinya sudah mendapatkan sertifikat-sertifikat mungkin seperti sertifikat BNSP ya, itu sudah pasti dimiliki oleh mentor-mentor kita. Selanjutnya, pembelajaran via LMS Garuda Cyber Institute yang mana untuk kita mengikuti pelatihan ya ataupun bootcamp ya, bootcamp Garuda Cyber Institute ini dimulai dari pendaftaran hingga penerimaan sertifikat itu dilakukan secara online gitu. Jadi tidak perlu gitu ya, tidak perlu ya mungkin ada yang jauh gitu ya, jauh di kota lain gitu. Kita nggak perlu nih datang ke Pekanbaru untuk mendaftar, mengisi form dan lain-lain gitu. Hanya butuh akses internet gitu ya. Lalu kita bisa mendaftar, mengikuti pembelajaran, lalu di akhir nanti kita akan mendapatkan sertifikat. Itu hanya by LMS Garuda Cyber Institute. Next. Selanjutnya, keuntungannya yang pastinya ya berpeluang kerja di Garuda Cyber dan Mitra kita. Mungkin kita boleh cerita sedikit, sudah ada beberapa alumni dari Garuda Cyber Institute sendiri yang sudah bekerja di Garuda Cyber gitu ya. Walaupun nanti misalnya Garuda Cyber tidak sedang membutuhkan programmer, tidak membuka rekrutmen, itu bakal bisa kita promosikan ataupun kita rekomendasikan gitu ya ke mitra-mitra yang sudah bekerja sama dengan Garuda Cyber. Selanjutnya, jika mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan sertifikat pelatihan dan BNSP jika diinginkan gitu. Selanjutnya bisa dikonversi menjadi SKS mahasiswa. Mungkin kita selama berjalannya Garuda Cyber Institute ini kita sudah bekerja sama dengan berbagai kampus yang mana program di kampusnya itu bisa kita sesuaikan juga nih dengan Garuda Cyber Institute. Misalnya saat ini kita bekerja sama dengan Universitas Lancang Kuning ya, itu teman-teman dari mahasiswanya dikonversi 20 SKS saat mengikuti pelatihan Garuda Cyber Institute. Seperti itu. Selanjutnya yang pastinya biaya terjangkau ya. Biaya terjangkau hanya dengan membayar 199.000, yaitu teman-teman sudah dapat 3 sertifikat jika mengikuti pelatihan dengan baik. Selanjutnya, untuk alumni sendiri ya, kita hingga batch yang sekarang ini sedang berjalan, itu lebih kurang sudah 200 peserta ataupun 200 alumni yang sudah mengikuti pelatihan Garuda Cyber Institute. Lanjut. Oke, ini kita pengenalan sedikit institusi yang sudah bekerja sama oleh Garuda Cyber Institute. Di sini ada Universitas Malikul Saleh, Winsus Karya gitu ya. Universitas Lanjang Kuning, Politeknik Kampar, dan SMK-SMK lainnya. Next. Ini sekilas aja ya, karena Garuda Cyber Institute ini sebulan aja kita ikuti pelatihannya, jadi sangat sebentar ya, nggak mau nyita waktu gitu. Jadi di pekan pertama itu pastinya kita belajar hal-hal yang basic dulu. Contohnya di sini berkenalan dengan HTML, menghias web dengan CSS, dan lain-lainnya. Selanjutnya di pekan kedua, next, pekan kedua itu pastinya kita belajar hal-hal yang tidak basic lagi gitu ya. Di pekan kedua, silahkan operator. Pekan kedua, ini kita udah masuk ke PHP dasar, OOP PHP, belajar SQL, dan lain-lainnya. Next, di pekan ketiga, kita akan belajar, ini mungkin udah masuk ke Laravel ya, jadi udah intro Laravel, itu sudah lumayan
tinggi ya levelnya, ada teman tinggi, ada database dan migration di Laravel dan CRUD dengan query builder. Dan next di pekan keempat kita akan masuk ke Laravel Update Middleware hingga Laravel Deploy gitu. Oke, itu sekilas aja ya. Selanjutnya, next kita masuk ke rules ataupun peraturan-peraturan yang ada di Garuda Cyber Institute gitu. Mungkin yang pertama ini sekilas ya, kita mengikuti pembelajaran dengan cara menonton video pembelajaran hingga mengumpulkan tugas harian melalui LMS Garuda Cyber Institute. Selanjutnya bakal ada sharing session via Zoom bersama mentor. Jadi setiap Sabtu ataupun Minggu gitu ya, Sabtu ataupun Minggu bakal ada sharing session dengan mentor. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti nantinya gitu ya, jangan khawatir gitu. Mentor-mentor kita akan memberikan wadah untuk teman-teman bertanya gitu. Jadi jangan khawatir kalau misalnya teman-teman gagal nih, misalnya, aduh susah ya yang di minggu ini gitu. Jadi teman-teman bakal dapat jawabannya itu di setiap minggu gitu. Selanjutnya absensi berdasarkan pengumpulan tugas harian. Jadi untuk absensi sendiri itu kita tidak ada kayak hari ini datang nggak ya, hari ini mengikuti pembelajaran nggak ya, nggak perlu gitu ya. Kita hanya dengan mengumpulkan tugas harian itu sudah terhitung absensi. Selanjutnya, rules yang keempat itu adalah pembelajaran dan ujian akhir dilaksanakan selama 1 bulan per batch. Jadi untuk mengikuti pelatihan ini hanya dengan 1 bulan aja per batchnya. Next. Oke, yang kelima, per batch tersedia 19 materi dan 15 tugas harian plus ujian akhir gitu ya. Kenapa sih materi dan tugas hariannya itu berbeda jumlahnya gitu ya? Jadi di setiap harinya itu peserta yang ingin mengikuti pelatihan ini akan mendapatkan tugas juga gitu. Jadi setiap hari akan mendapatkan tugas dan tugas tersebut dikumpulkan pada hari itu juga gitu ya. Jadi nggak akan lupa nih materi-materi yang akan disampaikan gitu. Kenapa sih materinya tugasnya nggak setiap hari gitu ya? Karena nanti di pekan keempat itu peserta yang mengikuti pelatihan ini akan difokuskan dengan ujian akhir gitu ya. Ataupun project ya, project akhir di akhir pekan. Jadi nggak perlu lagi nih mengerjakan tugas-tugas harian seperti itu. Dan yang terakhir, terus terakhir, peserta akan mendapatkan 3 sertifikat seperti yang tadi sudah disampaikan ya. Yang pertama itu sertifikat participants. Teman-teman ataupun peserta yang mendapatkan sertifikat participants ini hanya dengan mengikuti pembelajaran Garuda Cyber Institute sudah pasti akan mendapatkan sertifikat tersebut. Yang kedua itu sertifikat completion didapatkan jika peserta mengumpulkan minimal 80% tugas harian dan lulus. Jadi untuk tugas harian yang sudah dikerjakan itu akan dikasih keterangan ataupun dinilai gitu ya, dinilai oleh mentor-mentornya apakah tugas tersebut lulus ataupun tidak gitu ya. Jadi diharapkan juga jika nanti ingin mengikuti ya pelatihan kita minimal 80% tugas hariannya itu harus lulus seperti itu agar mendapatkan sertifikat completion. Yang ketiga, ini ada sertifikat kelulusan, yang mana tadi sudah saya singgung juga di akhir ataupun di pekan keempat akan ada proyek akhir ataupun ujian akhir gitu ya. Jadi yang sudah dikerjakan di pekan keempat tersebut itu akan dinilai juga nih oleh mentor kita apakah sesuai dengan standarnya dan sesuai dengan peraturan ataupun hal-hal yang ditugaskan oleh mentor gitu ya. Biasanya tugas akhir ini akan dilakukan secara berkelompok ataupun bisa jadi individu. Jadi jika ingin mengikuti pelatihan ini banyak ya sertifikatnya, jadi harus fokus dan harus lebih baik lagi gitu. Gak sayang jadinya kan kita udah bayar mahal-mahal cuma dapat sertifikat partisipan seperti itu. Next. Oke, next. Ini ada marketing affiliate. Marketing affiliate ini adalah sebagai wadah untuk mungkin kita sebagai
umum gitu ya, umum ingin mempromosikan kelas Garuda Cyber Institute ini ataupun bootcamp Garuda Cyber Institute ini gitu ya. Jadi kita hanya mendaftar di link marketing affiliate yang sudah tertera. Lalu setelah itu kita akan mendapatkan link khusus ataupun link unik diri kita sendiri gitu. Misalnya saya daftar, terus saya mendapatkan link gitu ya. Saya promosikan ke saudara-saudara ataupun ke teman-teman yang sedang membutuhkan gitu, misalnya membutuhkan pembelajaran coding ataupun mahasiswa semester akhir yang ingin mendapatkan sertifikat, yang ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih lagi dari kampus mungkin masih kurang gitu ya, dia ingin mendapatkan pembelajaran yang lebih lagi gitu ya. Dan ini sifatnya si marketing akan mendapatkan fee dari Garuda Cyber Institute gitu. Jadi peserta yang ada di sini ya, peserta webinar mungkin boleh mendaftar sebagai marketing kita gitu ya, marketing di Garuda Cyber Institute untuk mendapatkan fee jika memang nanti ada yang tertarik dan ada yang sudah mendaftar di link teman-teman ataupun link peserta seperti itu. Lanjut. Oke, ini kontak us ya. Boleh di-follow gitu ya, di-follow di Instagram dan TikTok kita di Garuda Cyber Institute. Dan kita juga punya website garudacyberinstitute.id dan teman-teman jika ada pertanyaan ya seputar Garuda Cyber Institute ataupun pelatihannya itu silahkan kontak kami di admin di 0811 7600 806. Mungkin boleh di capture, boleh di save gitu ya nomor kita. Mungkin nanti belum membutuhkan saat ini gitu ya. Mungkin di bulan depan membutuhkan pelatihan ataupun untuk adiknya dan lain-lain seperti itu. Next. Oke, sekian pengenalan dari saya tentang Garuda Cyber Institute. Saya akhiri, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Duha. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mbak Duha atas kata sambutannya. Sebelum masuk ke acara selanjutnya, diberitahukan kepada seluruh peserta webinar, jangan lupa untuk mengisikan absensi yang ada di kolom chat ya, di link Google Form-nya. Oke, terima kasih. Selanjutnya mungkin kita sampailah ke acara inti yang kita tunggu-tunggu nih, yaitu penyampaian materi dari Mas Ali Imran. Acara ini akan dipandu oleh moderator kita yaitu Mas Insanul Akbar. Kepada moderator dipersilakan. Halo Mbak Anifah, suara saya terdengar dengan jelas? Halo Mas Insanul, kedengaran kok. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga pada siang yang berbahagia ini kita masih dapat berkumpul bersama-sama di sini di ruang Zoom ini untuk sama-sama mengikuti webinar dari Garuda Cyber Institute. Salawat beriring salam, semoga tetap tercurah buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Yang terhormat CEO PT Garuda Cyber Indonesia, Bapak Bantuan Aan, yang pada hari ini mungkin beliau nggak bisa hadir karena ada acara full seharian. Jadi beliau titip salam kepada kita semua. Yang terhormat juga Ibu Duha Islami selaku admin dan sistem analis PT Garuda Cyber Indonesia. Yang saya hormati seluruh staf dan manajemen PT Garuda Cyber Indonesia. Dan yang saya banggakan seluruh peserta webinar Garuda Cyber Institute. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendaftarkan dirinya di hari Minggu, siang hari, yang seharusnya mungkin teman-teman jadwal istirahat atau milik tapi masih semangat buat belajar bersama. Hari ini kita bakalan ngulik seputaran UI UX. Dan yang paling spesial nih, ada Mas Ali Imran,
pembicara kita yang luar biasa. Saya ingin menyapa dulu. Halo Mas Imran, apa kabar? Halo, Kebetulan nih kita satu komunitas nih sama Mas Imran ini aduh. di Riau. Di mana sekarang Mas? Di Bandung? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sekarang posisi di mana Mas? Sekarang di Bandung sekarang. Oke, di Bandung. Terima kasih Mas Imran udah meluangkan waktunya pada siang yang berbahagia ini masih mau sharing ilmunya dan pengalamannya kepada kita semua seputaran UI UX. Oke, teman-teman semuanya, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Insanul Akbar, di sini sebagai programmer di PT Garuda Cyber Indonesia dan juga kurikulum development di Garuda Cyber Institute. Mungkin dalam beberapa menit ke depan, saya akan membantu teman-teman semuanya untuk webinar kita pada siang yang berbahagia ini. Dan alhamdulillah juga kita dari Garuda Cyber Institute pada hari ini sudah melaksanakan event webinar yang keempat pada hari ini buat teman-teman semuanya. Yang pertama kemarin kita sama dengan programmer dari IBM, yang kedua sama dengan PT Global Teknika Jaya dan juga programmer dari Tokopedia juga. Di sana kita ngulik seputaran data analis. Kemudian yang ketiga sama dengan project management dari FAS Indonesia, kita membahas seputaran work-life balance and stress management di sebuah perusahaan. Dan hari ini kita mencoba untuk memfasilitasi teman-teman yang mungkin tertarik nih seputaran UI UX atau bingung ke depannya bagaimana nih kalau pengen terjun ke dunia UI UX. Oke, mungkin supaya tidak panjang mukadimah, izinkan saya buat memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada siang yang berbahagia ini. Jadi Mas Imran ini merupakan seorang UI designer di PT Dengan Senang Hati dan beliau juga ex UI UX di PT Sehawar Teknologi Indonesia dan juga kalau kita ngomongin tentang portofolio beliau ini banyak sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau penasaran seputaran Mas Imran ini bisa juga search di sosial media beliau atau mungkin di website beliau. Nanti teman-teman bisa cek seputaran portofolio dari Mas Imran ini. Oke, supaya karena waktu kita juga terbatas nih teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa raise hand di ruang Zoom kita. Oke, kepada Mas Imran, saya persilakan untuk sharing dan diskusi ke kita semua. Silakan Mas. Oke, terima kasih ya Bang Ibal, terus Mbak Zoha, terus Mbak Hanifah buat mandu acara siang ini ya. Jadi kaget sih. Jadi aku lihat tadi partisipannya tuh udah 100 gitu ya. Semangat, Sebenarnya ada antusias. 400 Mas Imran. Aduh. Antusias teman-teman gitu ya. Padahal hari Minggu gitu ya. Di siang hari lagi gitu. Jadi sebenarnya waktu istirahat bareng keluarga gitu ya. Jadi teman-teman semangat gitu, semangat buat menimba ilmu. Ini udah bisa share screen belum? Sama saya aja. Mungkin bisa dibuka aksesnya enggak? Oh, belum dikasih akses. Oke, coba tes lagi, Mas. Oke, sudah. Sebentar ya. Oke, udah kelihatan belum ya? Mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, sudah Mas. Ya. Oke, jadi tadi udah ya paling pengenalan. Mungkin lebih jelas lagi kali ya. Nah, jadi kenalin ya semuanya. Nama saya Ali Imran. Mungkin teman-teman juga bisa manggil dengan Imran gitu. Karena kita masih seumuran paling ya. Imran aja, nggak pakai Mas. Nah, kemudian aku juga
sekarang sebagai UI designer dengan senang hati. Kemudian juga aku pernah nge-build ngedevelop produk salah satunya Telkom gitu. Dan itu produknya itu tentang digital learning, dan saat itu pas COVID-nya lah. Nah, di situ hampir 2 tahun, kurang lebih 2 tahun aku di sana. Oke, mungkin itu aja ya paling ya. Mungkin kalau teman-teman mau kenal lebih dekat gitu ya, bisa kunjungin LinkedIn aku, cari aja Ali Imran atau Gembira gitu. Kemudian di IG aku juga @imrangembira. Mungkin boleh di dipantau. Nah, kemudian terima kasih juga ya sama Garuda Cyber Institute buat nyelenggarain acara ini, webinar ini ya. Semoga webinar ini berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala gitu. Oke, mungkin itu aja ya paling perkenalan aku. Kita masuk ke materi. Nah, mungkin sebelum aku masuk ke materi, ini aku akan membahas satu persatu si judul gitu, judul yang diberikan sama GCI itu sendiri. Nah, itu ada salah satu poin bongkar rahasia. Jadi sebenarnya teman-teman tuh Izin mas, masih di slide pertama seperti ini. oh iya, udah belum? Masih di slide pertama sekarang. Sebentar. Udah? Belum. Udah belum ya? Belum mas. Atau di tempat saya aja atau gimana nih kawan-kawan? Oke, sebentar. Ini udah paling. Oke, udah mas. Udah ya? Oke, udah ya. Oke. Oke, sip. Nah, kita lanjut lagi. Ini kenapa gerak terus ya? Udah belum? Udah ya? Oke. Nah, jadi mungkin ini aku bahas satu persatu ya. Jadi kenapa sih teman-teman gitu ya? Emang ada rahasia yang belum dikasih tahu gitu ya? Kok si judulnya itu bongkar rahasia gitu? Emang teman-teman belum tahu gitu si rahasia portfolio biar dilirik perusahaan gitu. Nah, jadi makanya si Garuda Institute ini juga, Garuda Cyber Institute juga kreatif gitu, ngambil judul ini gitu biar ya ujung-ujungnya marketing gitu ya. Dan biar teman-teman juga tertarik kenapa portfolio teman-teman itu nggak dilirik sama perusahaan gitu. Nah, jadi mungkin aku ceritain juga ya pengalaman aku jadi dulu ya di perusahaan sebelumnya itu jadi tim recruiter. Jadi ada kenapa sih perusahaan itu butuh portfolio gitu, terutama di perusahaan IT dan sejenis gitulah kayak startup kayak gitu. Nah, jadi perusahaan itu sangat penting buat melihat portfolio kandidatnya biar supaya si produk dan project yang dikerjakannya itu relate sama perusahaannya. Jadi begitu. Jadi mungkin
Kalau kita ambil contohnya itu di pemerintah misalkan, pemerintah itu kan butuhnya ijazah. Jadi dia ngambil track record si kandidatnya atau talentnya. Jadi ngambil si track recordnya. Jadi mungkin portfolio ini juga biar menghemat waktu buat mencari talenta-talenta yang berkualitas. Nah, kemudian dilirik perusahaan. Jadi kan misalkan teman-teman udah bikin portfolio gitu, tapi nggak kunjung dilirik perusahaan gitu. Nah, penyebabnya apa? Jadi kan di waktu aku jadi tim recruiter juga gitu ya. Jadi aku melihat semualah, ngecek si portfolio yang udah dilamar. Emang banyak sih portfolio, tapi yang nggak kriteria yang nggak masuk di perusahaan itu sedikit gitu. Ya mengapa gitu? Ya mungkin ini kita bahas lah gitu ya. Kita bahas agar dilirik sama perusahaan. Begitu. Oke, aku lanjut lagi. Ini jalan nggak slide-nya? Jalan Slide itu, Pak. Masih di judulnya Mas. masih di judul. Mungkin saya coba share screen dari sini Mas. Oh, boleh. Udah kelihatan belum? Udah. Sudah kelihatan. Nah, yang ini. Oke, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan teman-teman kelihatan dan dengar suara saya. Nah, jadi teman-teman juga harus paham gitu ya, apa itu portfolio. Jadi portfolio itu bukan sekedar kayak apa hasil teman-teman yang udah teman-teman bikin gitu. Jadi kalau secara etimologi, portfolio itu berasal dari dua kata, yaitu port. Port adalah singkatan dari report, yang berarti laporan gitu. Kemudian folio, yang berarti penuh atau lengkap. Berarti si portfolio itu adalah laporan yang secara lengkap. Nah, teman-teman harus punya dulu nih arti dari portfolio itu. Jadi bukan sekedar hasil teman-teman hasil dari karya teman-teman gitu. Jadi portfolio itu adalah hasil karya teman-teman secara lengkap atau penuh gitu. Secara prosesnya itu jelas begitu. Nah, namun ada juga secara terminologi. Nah, portfolio adalah kumpulan karya yang disusun secara sistematis dan terorganisir sebagai hasil dari usaha pembelajaran yang telah dilakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, ini juga berarti portfolio itu juga bukan hanya satu karya, malahan bisa lebih atau satu atau dua atau tiga begitu. Dan itu juga disusun emang secara sistematis, secara terorganisir. Oke, mungkin lanjut. Nah, oke, mungkin ini agenda kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke formula menyusun portfolio itu, jadi teman-teman juga harus paham gitu ya. Untuk menyusun portfolio itu sendiri, teman-teman harus ngenalin diri sendiri. Jadi
Jadi bayangin gitu, kalau misalkan teman-teman teman-teman nyusun portfolio tapi bukan dari hasil karya teman-teman gitu. Misalkan aku gitu ya, aku sebagai UI designer, tapi malahan nampilin portfolionya itu front end gitu atau UX writer gitu, kan nggak nyambung gitu. Nah makanya teman-teman juga penting untuk ngenalin diri sendiri di bidang UI UX. Oke, lanjut. Nah, di sini ada 3 tipe gitu ya. Ada 3 tipe buat teman-teman tahu. Mungkin teman-teman juga udah tahu ya paling ya. Si dunia UI UX itu ada kubu-kubunya lah. Jadi yang pertama itu UI visual. Nah, UI visual ini cenderungnya lebih ke visual atau grafik. Nah, ini juga berasal dari backgroundnya graphic designer biasanya ya. Kalau aku lihat dari komunitas. Nah, jadi UI visual juga itu tidak banyak main di riset atau observasi dan mencari ide. Nah, kemudian yang kedua adalah riset atau UX researcher. Nah, ini adalah orang yang berusaha yang Oke, jadi UX researcher ini adalah kebalikan dari UI visual ya. UI visual itu adalah orang yang mampu untuk observasi, kemudian mencari hasil analisanya, mencari ide, mencari bahan uji lah gitu. Begitu. Jadi kebalikannya dari UI visual. Begitu. Ini juga cenderung dia nggak suka visual atau nggak cenderung di main grafik. Kemudian yang ketiga itu adalah UI UX enthusiast. Nah, ini adalah gabungan dari keduanya. Jadi tipikal desainer ini dia mampu untuk memvisualisasikan interface, kemudian bisa mencari data, kemudian mencari hasil observasi begitu. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman harus kenali dulu nih apa yang cenderung teman-teman pilih dari ketiga tipe desainer ini. Jadi ada UI visual, research, sama UI UX enthusiast. Jadi ini nanti teman-teman pilih. Oke. Lanjut. Nah, selain teman-teman teman-teman milih tipe desain, itu teman-teman juga harus milih role yang disukai. Jadi kan kalau di dunia produk desain atau UI UX itu kan semakin kesini semakin ngerucut gitu, ngerucut tentang role itu sendiri. Jadi contohnya seperti UX designer. Nah, UX designer ini dia bertugas sebagai membuat seperti user flow, kemudian membuat diagram-diagram, kemudian nah dan juga desainer ini Oke. Nah, jadi UX designer ini itu sering kali dia bekerja sama UX researcher. Jadi misalkan UX researcher itu misalkan dia ngambil data gitu ya, mengumpulkan survei, mengumpulkan data,
Nah, si tugas UX designer ini itu dia membuat diagram-diagram biar diterjemahin supaya ada dokumentasi seputar desain itu sendiri. Jadi mudah untuk tim-tim yang lain kayak UI designer dan bahkan tim developer juga bisa membaca hasil hasil analisanya. Jadi gitu. Kemudian UX researcher role ini juga yang tadi dia mengumpulkan survei, mengumpulkan data eh, untuk di untuk diuji atau di build nanti. Kemudian ada information architect. Nah, ini gak jauh beda ya sama UX designer. Nah, tapi dia information architect ini lebih mengerucut dia role-nya apa gitu ya. Dan job desk-nya itu seputar membuat informasi arsitektur. Nah, jadi teman-teman kalau tahu information arsitektur itu adalah eh, suatu sitemap ya, jadi suatu sitemap lah kalau kalau di web itu kan ada sitemap. Jadi dia mengatur navigasi, kemudian mengatur jalannya eh, flow di aplikasi tersebut. Jadi biar tidak eh, tidak kesana kemari si navigasinya. Kemudian ada UI designer. Role ini sangat diminati lah sama teman-teman desainer. Dan ini dia eh, bertugas sebagai ya mengatur UI ya, UI design itu agar lebih lebih menarik begitu. Kemudian ada UI illustration. Nah, ini juga eh, lebih lebih apa ya? Lebih additional lah, ada additional role untuk UI designer. Kalau misalkan UI designer itu tidak apa ya? Tidak bisa bikin untuk ilustrasinya berarti eh, bisa diambil dari UI illustration. Jadi UI illustration-nya juga bisa untuk eh, membuat visual dan komunikasi di produk itu lebih baik begitu. Kemudian ada juga icon designer itu untuk mengatur dan membuat icon itu lebih lebih terarah dan lebih 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 konsisten. Jadi ada icon designer. Kemudian ada UX writer. Dan UX writer ini ya apa ya? Dia itu ya penting juga sih, lebih lebih ke mengatur copy, kemudian mengatur teks. Jadi kan kalau di produk itu sendiri kan lebih kebanyakan teks gitu ya. Jadi makanya UX writer ini hadir gitu buat mengkomunikasikan si apa si produk atau aplikasinya itu eh, lebih lebih terarah komunikasinya sama user. Kemudian ada interaction designer. Interaction designer ini role-nya sebagai untuk mengatur misalkan menavigasikan antara page satu sama page yang kedua. Jadi tahu tuh si user gitu ya. Misalkan ngeklik button ini bakal pindah ke sini. Jadi untuk itu adalah urusannya interaction designer. Jadi teman-teman juga harus harus memilih ya salah satu role yang teman-teman inginkan. Jadi yang tadi kita milih tipe itu desain, kemudian ini kita pilih role yang teman-teman inginkan. Jadi ini penting ya, penting buat teman-teman tahu untuk menggali profil teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, selain teman-teman milih yang tadi ya, ada tipe sama role, jadi teman-teman harus mengartikulasikan profil teman-teman dengan jelas. Jadi tadi juga kita udah milih, misalkan ya, aku gitu. Aku tipenya cenderung di UI visual karena ya aku juga di situ backgroundnya graphic designer. Kemudian role ya sekarang gitu ya, sekarang jadi UI interface designer. Nah, eh, selain itu ada alasan memilih role tersebut. Nah, teman-teman juga harus tahu alasan memilih role. Karena apa? Karena buat memotivasikan teman-teman buat mengerjakan role tersebut biar biar nggak males-malesan gitu. Jadi ini penting juga ya buat buat eh, apa, buat membuat portfolio nanti. Jadi arah dan tujuan teman-teman tahu. Jadi di sini aku bikin contohnya kenapa aku milih role user interface designer. Itu membantu pengguna agar paham menggunakan aplikasi dan beri dampak terhadap bisnis. Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman bebas ya untuk mengkreasikan artikulasi profil teman-teman. Jadi tipe, kemudian role dan alasannya. Ini bebas. Mungkin eh, mungkin ini bisa dicatat paling ya atau di screenshot. Kemudian ada yang terakhir ada unique skill. Unique skill ini mungkin lebih ke additional atau tambahan skill yang teman-teman punya. Misalkan aku tuh eh, eh, banyak kalau di UI UX banyak banyak yang suka di animasi gitu misalkan. Jadi teman-teman bisa bisa nambahin unique skill di profil teman-teman. Nah, di sini aku nambahinnya di desain sistem, kemudian ada ilustrasi juga. Begitu. Oke, lanjut. Oke. Nah, selain kita mengisi yang tadi ya, yang keempat form tadi, ada role, ada tipe, ada alasan sama unique skill. Nah, di sini baru kita artikulasikan profil kita dengan jelas. Nah, di sini aku kasih contoh. Halo, nama saya Paul. Saya adalah seorang UI designer atau user interface designer. Keahlian dan fokus saya dalam mendesain adalah desain sistem dan ilustrasi. Visi saya adalah membantu pengguna agar paham menggunakan aplikasi dan beri dampak terhadap bisnis. Nah, di sini sangat penting ya, teman-teman catat sini. Jadi kalau misalkan teman-teman udah tahu profil teman-teman dengan jelas, jadi bisa tuh arah portfolio teman-teman itu mau kemana, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada slide tambahan sih. Jadi ini tergantung teman-teman sih mau pakai atau enggak. Nah, jadi kalau aku sendiri ya, pengalaman aku kalau misalkan nge-apply job atau ngelamar pekerjaan gitu ya. Jadi nggak sembarang apply gitu kan. Jadi kan biasanya tuh kan kalau orang-orang itu kan asal apply, nggak baca job description atau requirement yang perusahaan. Nah, di sini penting buat mengukur eh, mengukur skill teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih bintang. Nah, contohnya kayak di poin pertama itu apa? Mampu berdiskusi dengan project product owner gitu terkait project requirement. Nah, di sini teman-teman bisa bisa
bisa ngukur diri apakah saya mampukah untuk berdiskusi sama product owner. Nah, jadi contohnya begitu. Nah, di sini ya kan kalau di lowongan kerja itu kan banyak ya ada gitu, ada si requirement atau job description. Jadi teman-teman bisa ngelis dan apa dan ngukur skill teman-teman begitu. Oke, lanjut. Nah, oke, ini kita masuk ke pembahasan yang kedua. Jadi pembahasan yang pertama tadi untuk ngenalin profil teman-teman, ngenalin diri sendiri itu udah ya. Nah, ini kita masuk ke formula menyusun portfolio. Jadi di sini aku ngambil apa ya? Ngambil formulanya itu yang namanya SKSD. Mungkin teman-teman tahu yang SKSD itu apa? Sok kenal, sok dekat. Tapi bukan itu sih. Jadi kalau di apa di UI UX itu sendiri mungkin bisa diterapin di mana aja gitu ya, di front end atau back end atau sistem analis juga bisa gitu ya. Jadi di sini apa yang pertama itu S itu adalah solve problem. Jadi gimana kita nge-solve problemnya. Kemudian ada keep it simple. Kemudian ada storytelling. Yang terakhir itu ada deliverable. Kita akan bahas. Oke, lanjut. Nah, yang pertama itu ada solve problem. Nah, jadi kan kalau dari arti solve problem ini kan memecahkan masalah gitu. Mungkin teman-teman tahu tadi ya apa arti dari portfolio itu. Jadi portfolio itu kan diambil kan adalah hasil laporan dan secara lengkap. Nah, secara lengkap itu kan kita belum tahu lengkap bagaimana gitu. Jadi kalau di sini kita runut itu portfolio itu adalah suatu studi kasus. Nah, studi kasus itu adalah sebuah desain proses. Jadi yang dimana jika teman-teman bikin studi kasus, jadi teman-teman mau nggak mau bikin desain proses itu sendiri. Nah, untuk membuat desain proses itu sendiri, teman-teman harus membuat apa? Bukan membuat apa? Nge-solve problemnya. Jadi problem apa yang harus disolusikan gitu. Jadi mulai dari awal ada masalahnya sampai ke solusinya apa. Jadi yang dimana teman-teman harus tunjukin proses desain dan gimana teman-teman memecahkan masalah tersebut gitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga penting ya teman-teman buat apa ya? Buat paham gitu, buat ngebedain yang namanya galeri desain sama studi kasus. Mungkin kalau tahu ya teman-teman di Dribble paling ya, di akun Dribble itu banyak banyak banget gitu, banyak banget si portfolio desain. Tapi itu bukan bukan dari proses desainnya, tapi itu banyak di galeri desain. Ya kalau yang kita tahu ya galeri desain itu ya cuman sebatas hasil, bukan menunjukkan prosesnya. Nah, yang penting itu portfolio itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Begitu. Lanjut. Nah, untuk membuat suatu proses atau menemukan masalah gitu ya. Nah, di sini ada metodologi design thinking untuk problem solving. Nah, di sini kan kelihatan ada dua diamond yang dimana ada untuk
problem, kemudian ada untuk solve, untuk solutionnya. Nah, yang pertama itu kalau di design thinking sendiri kan ada 5 kalau nggak salah, ada 5 tahapan. Nah, kalau di sini ini aku apa runut lagi gitu, aku kecilin lagi untuk proses-prosesnya. Jadi di sini ada discover atau empathize, itu tugasnya UX researcher lah ya, untuk melakukan riset untuk memahami user need, apa yang user butuhkan. Dari sinilah tahapan discover ini. Kemudian ada define. Nah, define ini adalah solusi apa yang akan muncul nanti untuk nge-solve problem ini. Begitu. Misalkan contohnya aplikasi Gojek ya gitu. Nah, researcher atau apa yang melakukan riset itu kenapa para pelaku ojek pangkalan itu susah dapat orderan. Nah, dari situ si UX researcher gali pengetahuan dari apa yang dibutuhkan dari ojek pangkalan itu. Nah, kemudian didefine lah apa yang perlu disolusikan untuk si ojek pangkalan ini, begitu. Nah, ketemulah solusinya, begitu. Jadi banyak hipotesa-hipotesa yang muncul nanti di define the problem solution. Kemudian diamond yang kedua itu ada develop. Nah, develop ini ya sebatas bikin user flow. Kalau misalkan udah dapat solusinya user flow, kemudian bikin informasi arsitektur, kemudian bikin diagram, bikin user journey dan lain-lain. Setelah itu baru delivernya dalam bentuk prototype yang akan diuji nanti. Nah, ini lebih ke high fidelity ya, teman-teman tahu. Begitu. Jadi ini penting banget design thinking ini buat portfolio teman-teman. Begitu. Mungkin bisa. Nah, yang kedua itu adalah keep it simple. Jadi keep it simple ini teman-teman nggak perlu menceritakan keseluruhan proses gitu ya. Karena ya tahu sendiri gitu ya, kalau di perusahaan itu kan kalau misalkan HR udah baca seluruh portfolio, kan teman-teman nggak cuman kita doang yang ngelamar di perusahaan itu, kan banyak banget kandidat-kandidat yang ngelamar di situ. Jadi mungkin teman-teman fokus aja pada highlight yang penting gitu. Misalkan dari tadi yang kita bahas, misalkan aku tuh lebih cenderung ke desain sistem. Nah, teman-teman bisa nge-highlight di bagian desain sistem, begitu. Atau di ilustrasi, teman-teman juga bisa nge-highlight ilustrasi di sana. Jadi nggak semua proses yang teman-teman cantumin di portfolio, begitu. Oke, lanjut. Nah, ini juga ya. Jadi harus kurasi karya terbaik. Jadi kalau misalkan teman-teman udah ngerjain 10 project gitu selama teman-teman berkarya. Jadi nggak harus 10-10-nya teman-teman masuk di portfolio itu. Jadi cukup project andalan teman-teman, begitu. Misalkan 1 atau 2. Jadi pilih aja berapa project yang menurut teman-teman yang merasa terbaik lah gitu, dan tidak perlu menampilkan semuanya.
Nah, kemudian yang kedua tonjolkan superpowermu. Nah, ini juga yang kayak tadi ya. Kalau misalkan apa teman-teman bisa nguasain UI gitu ya, UI dan menurut teman-teman PD di user interface, ya udah. Jadi tonjolin yang itu aja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan. Jadi kan kita ngebahas tadi design thinking gitu ya, dan ngebahas UI UX portfolio, dan nggak menutup kemungkinan desain sistem itu, sorry, nggak menutup kemungkinan si design thinking itu nggak kita masukin, harus dimasukin. Tapi teman-teman harus tonjolin aja si si skill yang teman-teman tahu begitu. Oke, lanjut. Nah, yang ketiga itu ada storytelling. Jadi jadikan portfolio teman-teman itu seakan bercerita. Jadi nggak cuman hasil 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 laporan kita. Jadi gimana dari alur alur pembukaan sampai alur penutupan gitu, biar portfolio itu bercerita gitu, bercerita kepada HRD atau HR gitu. Nah, jadi storytelling ini juga dapat membuat menjadi kandidat yang jauh lebih berkesan. Ya, karena storytelling menunjukkan bahwa ya teman-teman tahu gitu bahwa komunikasi dengan baik juga secara emosional melibatkan audiens dengan cara yang meyakinkan gitu. Jadi isi dari eh, isi dari storytelling teman-teman itu buat ngeyakinin si HR buat milih teman-teman. Jadi itu harus dipertimbangkan kata-kata dari storytelling tersebut. Gitu. Oke, lanjut. Sebenarnya aku ada ini sih, ada contoh sih portfolio ini yang bagus. Mungkin ini lanjut aja dulu. Nah, jadi ini teman-teman perlu dicatat juga ya, apa aja poin-poin yang ada di portfolio itu sendiri. Jadi dari pembukaan, kemudian ada penjelasan, kemudian ada penutup. Gitu. Jadi ada misalkan judul itu biasa lah gitu ya. Kemudian ada overview. Nah, ini aku ngambil eh, dari sudut pandang satu project ya. Jadi kalau misalkan eh, judul dari projectnya itu apa, kemudian overview, ini bisa ini gak sih? Aku mau nunjukin ini sih, mau nunjukin contoh. Aku Boleh, mau Mas. share. Silakan, Mas. Oke. Udah kelihatan ya? Sudah, Mas. Nah, ini sangat terkenal sih dari Simon Penn. Nah, ini misalkan dari pertamanya. Nah, padahal dia nunjukin cuman beberapa project doang ya, cuman 4 doang. Tapi ya membuat berkesan dari mata HR atau pembaca gitu. Nah, misalkan gini, contohnya dia bikin Uber Magic 2.0. Nah, jadi dari judul ini juga berkesan gitu. Jadi nggak cuma judul dari aplikasi itu, misalkan Uber gitu. Itu kan nggak berkesan gitu. Contohnya lagi kayak Amazon Prime Music gitu. Nah, coba kita lihat. Nah, dari sini juga ya judulnya juga Perfecting the Pickup. Jadi kan berkesan buat pembaca untuk
eh, melihat si judulnya. Nah, di sini juga ada overview, kemudian nah ini juga ada isiannya, ada design by creation. Nah, dia tunjukin semua nih si proses-prosesnya. Nah, di sini dia ngejelasin tantangannya. Kemudian dia ngejelasin dia role dia mengerjakan proyeknya sebagai apa gitu. Nah, ini juga penting ya, teman-teman harus harus nyantumin role teman-teman sebagai apa di sini. Nah, begitu. Jadi nggak semata-mata si si isi dari portfolio itu cuman sekedar proses desainnya atau design thinking gitu ya. Ini mungkin teman-teman bisa cek mungkin ya di simonpen.com. Oke, mungkin aku lanjut lagi. Boleh dong. Ini mau lanjut aja atau gimana? Mungkin bisa dilanjut dulu, Mas. Oke. Nah, ini juga ya teman-teman bisa catat lagi ya si poin-poinnya dari pembukaan sampai penutup. Oke, lanjut. Nah, kemudian ada deliverable. Deliverable ini adalah dokumen atau dokumen yang berfungsi sebagai catatan pekerjaan yang telah terjadi. Jadi beberapa deliverable-nya itu sering digunakan ada affinity diagram, kemudian wireframe, kemudian prototype, sitemap, personas, dan flowchart. Nah, di sini teman-teman juga bisa nyantumin deliverable apa yang teman-teman bikin di project yang udah teman-teman kerjakan gitu. Jadi mungkin nggak semua juga sih si deliverable ini kita cantumin. Misalkan kita kuat itu di risetnya itu lumayan bagus gitu. Nah, jadi mungkin hasil survei, mungkin hasil tanya jawab, kemudian atau hasil affinity diagram begitu. Mungkin bisa lanjut. Nah, jadi gunakan deliverable sesuai kebutuhan. Jadi untuk mendukung proses desain kalian, jadi tidak perlu menggunakan semuanya. Oke, lanjut. Oke, mungkin itu paling ya yang bisa aku sampaikan. Jadi mungkin kesimpulannya itu jadi bahwa portfolio itu bukan sekedar hasil desain, tapi adalah seluruh alur proses yang berawal dari masalah dan kita akan cari solusinya. Kemudian yang keduanya adalah penting mengenali potensi diri teman-teman agar memiliki tujuan atau visi dalam karir teman-teman. Kemudian yang ketiga, selalu mengedepankan kualitas daripada kuantitas agar portfolio teman-teman terlihat portfolio profesional. Jadi nggak berarti tuh kalau misalkan kita nyantumin 10 karya gitu ya, tapi ya nggak ada hasil gitu, nggak ada proses sama sekali bahkan gitu. Begitu. Mungkin itu paling ya yang bisa aku sampaikan. Jadi di sini juga aku ada quote juga ya dari aku. Jadi membangun digital interface itu seperti butiran pasir. Jadi seperti
pasir yang ada di dinding rumah yang berawal dari komponen terkecil. Begitu. Mungkin itu ya paling dari aku. Mungkin aku bisa balikin ke Bang Ibal. Oke, terima kasih Mas Imran atas materi yang luar biasa nih. Mungkin teman-teman yang masih bingung nih, yang pengen jadi UI UX atau pengen terjun ke dunia kerja di bidang UI UX, masih bingung terkait bagaimana sih portofolio yang baik. Jadi udah dipaparkan secara gamblang jelas oleh Mas Imran. Jadi teman-teman harus menentuin dulu nih tipe desainnya seperti apa, kemudian role-nya seperti apa, kemudian flow untuk membuat portofolionya seperti apa. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada yang ingin bertanya kepada Imran? Baik, Pak. Izin, Pak. Oke, silakan. Perkenalkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan saya Rita, mahasiswa STTP, jurusan Sistem Informasi. Apakah UI atau UX itu, Pak? Dia itu sebuah program ataukah sebuah aplikasi Oke, di dalam perusahaan? Oke, Mas Imran mungkin bisa sedikit dijelaskan perbedaan putaran antara UI itu seperti apa, UX itu seperti apa, dan bagaimana mungkin pengaruh atau peran UI UX ini di sebuah perusahaan atau startup. Oke. Terima kasih. Dari siapa tadi ya? Dari Mbak Dari Rita Rita. dari STT. STTP Pekanbaru. Oke. Jadi kalau mungkin yang baru tahu gitu ya, dan baru terjun di UI UX itu ya. Jadi kan ada yang namanya development product atau membangun sebuah aplikasi gitu. Jadi kan kalau membuat aplikasi itu kan enggak timnya itu enggak harus programmer semua. Jadi emang nge-build atau nge-develop itu ya emang programmer, tapi harus dirancang sedemikian mungkin gimana navigasinya, gimana tata letaknya, kemudian gimana interaksinya gitu lah. Jadi inilah peran UI UX itu untuk ngerancang atau ngedesain si aplikasi begitu. Mungkin kalau kenapa namanya UI atau UX itu adalah suatu yang berbeda juga sih. Jadi UI itu berbeda, kemudian ada UX itu beda makanya. Jadi mungkin ada peran UX di situ untuk membuat user itu nyaman memakai aplikasi. Jadi dari hasil risetnya UX researcher, kemudian tahu bahwa kebutuhan user itu seperti ini gitu. Jadi kemudian baru dirancang oleh UI designer atau desainnya dari hasil observasi survei dari UX. Jadi UX ini lebih experience-nya pengguna. Jadi gimana perlakuan si user itu sendiri. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab, Mbak. Ya. Oke, terima kasih Pak. Jawabannya diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, ini ada untuk sesi awal ini kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Ada dari Mas Devon. Ya, dipersilakan Mas. Oke, selamat sore Kak. Nama saya Zevon Willem. Saya dari Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Pekanbaru Kak. Jurusan saya Sistem Informasi. Saya ingin bertanya Kak, kepada Kak Ali, apakah Kakak ada membaca buku seputar UI UX itu? Kalau ada, buku apa dan boleh di-share gitu Kak. Lalu pertanyaan kedua, apakah seorang UI
desainer itu harus punya harus bisa ngoding seperti seorang front end gitu Kak, atau hanya perlu sekedar memahami gitu aja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Jepon. Ya, mungkin Itu bisa aja ya. langsung ditanggapi. Oke. Pertanyaan yang menarik ya dari Mas Jepon. Jadi banyak yang kalau dari komunitas yang aku sendiri ya, itu mungkin ada juga buku-buku yang kami baca gitu untuk jadi suatu panduan. Kalau di Indonesia itu sendiri itu ada dari Hello Designer. Nah, itu dia mungkin bukan seputar ini ya, bukan seputar apa? Bukan seputar UI UX gitu ya, tapi lebih ke praktisnya. Praktis untuk membuat apa? Membuat UI itu dengan bagus gitu. Gitu. Jadi mungkin Mas boleh kunjungin aja hellodesigner.com gitu kalau nggak salah atau .id. Nah, di situ banyak buku-buku yang dia bikin. Kemudian ada juga dari Boris Hasian. Itu juga dia mencetus ya lumayan sih, lumayan banyak buku kayak membangun, kalau nggak salah membangun produk dalam sehari gitu ya. Itu juga dia nulisnya. Emang bukunya tuh cuman beberapa halaman doang sih, tapi bagus gitu, bagus gitu. Dari Boris Hasian. Kemudian apa lagi ya? Mungkin itu ya kalau dari Indonesia apa ya? Kalau di luar negeri paling kalau yang populer itu judulnya Design Sprint namanya. Mungkin bisa dicari yang sampulnya warna hijau toska kalau nggak salah. Kemudian apa lagi ya? Kemudian ada Don't Make Meeting. Don't Make, bentar, saya lupa lagi. Nah, ini. Jadi judul bukunya Don't Make Me Think. Jadi jangan membuat saya berpikir. Jadi sampurnya itu kalau nggak salah juga warna merah. Nah, itu yang mungkin kalau dari referensi buku bacaan seorang UI UX. Kemudian apa lagi ya pertanyaan tadi? Oke, mungkin ini Mas, apakah seorang UI UX itu harus Oh ya, paham tentang front end atau tidak? kalau aku sendiri ya, pengalaman aku sendiri itu nggak harus sih, karena di suatu kerja tim gitu emang diatur satu persatu gitu role-nya, nggak harus si si UI UX itu jadi front end gitu. Jadi mungkin kalau kalau udah gede gitu ya, kalau udah gede atau mungkin kalau aku di agensi itu emang fokusnya di UI UX doang. Malahan aku eh, ngerucut lagi, spesialis lagi gitu di UI doang. Jadi nggak berkaitan di UX research gitu sih. Jadi nggak harus eh, apa? Nggak harus kita ngoding, nggak harus jadi front end. Tapi mungkin kalau minat di front end itu jadi nilai plus ya. Jadi lebih ngerti secara struktural apa? Secara struktural template desainnya begitu. Jadi agar paham juga. Mungkin itu ya, Mas. Ya, gimana Mas Devon? Apakah sudah tergambarkan?
Sudah Kak, tapi untuk yang buku tadi boleh di chat aja jadi Oh yang ya, judul bukunya. Oh ya, boleh. Oke. Ya, terima kasih Kak. oke, terima kasih Jepon. Oke, tadi 2 pertanyaan ya dari teman-teman. Ini ada pertanyaan menarik nih di kolom komentar, Mas Imran. Ya. Halo, perkenalkan saya Fajar Hidayat ingin bertanya gimana cara yang mudah untuk mengkomunikasikan desain yang telah dibuat ke tim front end agar dimengerti dengan baik. Karena kalau kita lihat di sosial media ya Mas, antara UI UX kemudian front end developer ini agak dua hal yang agak bertabrakan ya. Kalau UI UX desain asik kayaknya, tapi ketika diimplementasikan ke front end bingung teman-teman programmer. Mungkin bisa disampaikan tentang paradigma ini gimana Mas Imran? Oke. Sebenarnya bukan ahli aku sih, Mas Insanul Akbar sih. Jadi kalau aku sendiri ya pengalaman gitu, mungkin beda-beda pengalaman gitu kalau di beda-beda perusahaan gitu. Kalau di aku sendiri karena aku juga pernah ngelit tim gitu, ngelit tim buat di perusahaan sebelumnya itu aku di Sahaware itu kan emang bikin semacam OKR gitulah. Jadi kita bikin practice buat nge-deliver ke front end. Nah, jadi sebenarnya gampang sih kalau menurut aku ya. Ag- tapi harus satu kepala dulu sama tim yang lain gitu. Bahwa eh, tim desain ini punya dokumen seperti ini nih. Dan tim engineer, tim developer itu harus paham dokumen yang harus dikeluarkan tuh seperti ini nih, begitu. Jadi yang 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 terpenting itu adalah apa ya, dokumentasi sih. Jadi oh, eh, jadi kalau misalkan apa kita di desainer itu kalau udah ngedesain udah. Jadi kebanyakannya itu nggak ada evaluasi, nggak banyak apa, nggak banyak minta minta masukan dari front end gitu ya. Jadi itu penting sih kalau misalkan teman-teman eh, apa, teman-teman udah ngedesain itu harus harus bisa nerima kritik, nerima saran dari front end bahwasanya ya desain kamu itu jelek gitu. Bukan jelek sih, tapi nggak masuk di akal di kalau misalkan secara cara kalau udah di slicing gitu. Jadi makanya eh, komunikasi itu penting, komunikasi dari dokumentasi. Nah, dokumentasinya seperti apa itu eh, tergantung culture dari tim itu sendiri. Kan beda perusahaan, beda beda ini ya, beda culture gimana buat eh, dokumentasi yang baik itu gimana. Mungkin kalau di aku sendiri ya mungkin ngedelivernya itu juga dibantu sama sistem analis sih. Nah, sistem analis itu ya kayak mampu menerjemahkan hasil desain aku gitu. Misalkan acceptance kriterianya apa, kemudian ada keluaran API-nya apa gitu ya. Kemudian ya banyak lah gitu dokumentasinya. Jadi seperti itu. Jadi enggak cuman yang kita kasihnya itu se, seutas desain doang, tapi harus dijelasin ini di page ini kenapa harus ada eh, sidebar seperti ini nih gitu. Harus dijelasin, nanti bisa dikasih notes di samping atau di mana gitu. Mungkin kalau cara aku gitu ya, paling mungkin itu. Oke, kalau yang dapat saya tangkap nih dari apa yang disampaikan oleh Mas Imran,
yang terpenting adalah komunikasi dari desain, kemudian yang bermula dari sistem analis, kemudian baru kita deliver ke front end. Jadi ada alasan tersendiri sebuah desain yang diciptakan oleh UI UX. Misalnya, kenapa di button ini dibuat oleh UX, kenapa harus warna merah, terus kenapa posisinya di sini, itu kan ada alasan tertentu, dan itu yang mungkin bisa dikomunikasikan secara baik ke front end, gitu ya Mas? Ya, betul. Oke, mungkin karena waktu kita terbatas, mungkin kita buka 2 sesi pertanyaan lagi ya. Mungkin nanti bagi teman-teman yang masih banyak pertanyaan, nanti bisa kita kasih wadah juga nih buat komunikasi ya Mas, sama Mas Imran. Iya, boleh. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya sama Mbak Wika. Silakan Mbak Wika. Oke, Assalamualaikum teman-teman dan Bang Ali Imran. Sama. Suara Wika jelas, Bang? Oke, terdengar. Jelas. Oke, perkenalkan nama saya Wika dari salah satu SMK yang ada di Sumbar, SMKN 1 Lubuk Sikaping. Begini, Bang. Yang Wika tahu kan UI UX itu salah satu profesi yang bekerja dengan tim kan, Bang. Yang nanti desainnya akan diterjemahkan oleh seorang front end. Nah, kalau untuk UI UX pemula, kira-kira apa-apa saja yang perlu disiapkan untuk menjadi seorang UI designer tuh, Bang? Oke, terima kasih Wika. Terima kasih, Bang. Oke, pertanyaan yang menarik nih Mas, terkait tools apa saja atau hal-hal apa saja yang mungkin perlu dipersiapkan atau hal apa aja yang bisa dipelajari sama teman-teman pemula. Apa ya? Jadi sebenarnya tuh harus punya ini dulu ya. Kalau di UI UX sendiri itu harus punya empati kepada orang lain. Jadi kalau misalkan Mbak Wika itu nggak punya empati kepada orang lain, ya gimana kita mau riset terhadap produk itu gitu ya? Mau gimana gitu? Mau dibawa kemana si ya produk atau project atau apps gitu ya? Jadi mungkin yang terlebih yang harus ditanamkan itu rasa keingintahuan terhadap kebutuhan user, misalkan begitu. Yang terlebih dari skill dari UX, skill dari UI UX itu sendiri ya bisa dipelajari gitu. Misalkan ngedesain fundamental si UI itu, kemudian kita bisa mempelajari tipografi, warna dan lain-lain gitu. Itu bisa dipelajari. Tapi kalau di dalam diri kita sendiri itu ya kita bisa bahasakan soft skill gitu ya, soft skill. Jadi yang terpenting yaitu tadi empati kepada calon pengguna. Jadi seperti itu. Begitu sih kalau jawaban aku. Ya, Mbak Wika. Jadi yang terpenting kalau pengen terjun ke dunia UI UX harus punya empati yang baik gitu ya. Karena klien kita ini punya ciri khas yang masing-masing. Jadi kalau teman-teman mungkin nanti terjun ke dunia UI UX harus juga memahami kondisi di lapangan seperti apa. Jadi saya punya petuah dari teman-teman di kantor juga, anggap klien kita ini kayak berada di sebuah hutan belantara yang tidak tahu apa-apa tentang dunia teknologi gitu. Jadi teman-teman harus paham dulu konsep dan kondisi klien seperti apa. Kemudian nih Mas, ada satu pertanyaan lagi. Untuk aplikasi UI design, ini lebih bagus pakai Figma atau Adobe XD, Mas? Nah, seperti apa nih Mas? Jadi sebenarnya sama aja ya kalau secara tools gitu ya. Secara tools, tapi kalau secara tim itu lebih disarankan Figma. Karena apa? Karena kalau sekarang itu Figma lebih gencar-gencarnya untuk lebih ke apa ya? Front end atau developer needs gitu. Jadi lebih kebutuhan dari front end itu sendiri begitu. Kalau dari sisi XD itu sendiri itu kalau nggak salah ya
itu kan nggak ini ya nggak bisa real time kalau nggak salah. Karena aku juga jarang juga sih make make Adobe XD karena dia juga kalau nggak salah ini harus apa harus terintegrasi sama akun Adobe kita. Kalau di Figma sendiri ya mudah gitu. Mau kita kolaborasi, mau kita yang itu tadi yang pertanyaan tadi ya bisa bisa deliver ke front end secara bagus gitu. Ya, secara dokumentasinya itu lebih lebih terstruktur kalau kita gunain Figma. Jadi saran-saran aku kalau di dunia industri yang di IT itu lebih ke Figma sih, gitu. Oke, terima kasih. Ini dari Mas Arfan Arifah. Jadi saran dari Mas Imran kalau emang kerjanya di kerjaan tim, yang di sebuah perusahaan yang kerjanya tim mungkin disarankan pakai Figma. Oke, ternyata udah sampai jam 3 lewat nih. Di agenda kita sampai jam 3 sebenarnya Mas. Mungkin teman-teman nih masih banyak yang ingin bertanya. Nanti kita dari Garuda Cyber Institute pastinya bakal memfasilitasi teman-teman semuanya kalau pengen berkomunikasi dengan Mas Imran atau gini Mas, kalau nanti kita bikin survei kecil-kecilan nih Mas, siapa tahu ada teman-teman kita yang pengen belajar seputar UI UX. Mungkin next kita bikin workshop kecil-kecilan dari Garuda Cyber Institute. Oke Mas? Oke. Mungkin sebagai penutup ada beberapa kesimpulan yang dapat saya ambil. Yang pertama, bahwa ketika kita ingin membangun sebuah portofolio yang baik, teman-teman harus menentuin tipe desainnya seperti apa. Tadi ada 3 yang udah disampaikan, ada UI visual, kemudian research, kemudian UI UX enthusiast. Kemudian juga kita juga perlu role apa sih yang pengen kita tekankan dalam portofolio kita. Tadi ada 8 poin, ada UX designer, kemudian UX research, information architect, UI designer, UI illustration, icon design, UX writer, interactive designer. Nah, ini banyak sekali. Mungkin teman-teman bisa tekankan di 1 poin yang menarik nih di portofolio teman-teman. Mungkin dari Mas Imran sebagai penutup ada yang ingin disampaikan? Ya, itu tadi aja teman-teman. Kalau misalkan teman-teman yang baru ya terjun di dunia UI UX, kemudian ya masih nyari lowongan, kemudian fresh graduate ya tetap semangat gitu karena masih banyak ilmu-ilmu seputar UI UX itu di luar sana gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan buat teman-teman bisa berkarya di dunia UI UX karena demand-nya tuh masih terbuka luas untuk di industri IT. Itu aja sih buat aku. Jadi terima kasih juga buat Garuda Cyber Institute buat ngundangin saya gitu. Oke, terima kasih buat Mas Imran, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini sebagai penutup kita di Garuda Cyber Institute Indonesia kita punya tiap ada meeting kita harus memberikan sebuah tetuah nih Mas. Ini saya ngambil dari Steve Jobs. Design is not just what it look like and feel like. Design is how it work. Ini menarik dari Steve Jobs. Oke, teman-teman, di sini saya sebagai moderator, terima kasih atas partisipasi teman-teman semuanya dan kami dari Garuda Cyber Institute. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Saya akhiri dan saya kembalikan kepada MC kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya Mas Iqbal yang telah memandu sesi kita pada siang hari ini dan terima kasih juga sama Mas Ali yang udah sharing-sharing nih tentang UI UX sama peserta webinar di hari ini. Semoga apa yang udah disampaikan sama Mas Ali tadi bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, tibalah kita di penghujung acara, yaitu pengumuman untuk 3 pertanyaan terbaik tadi jatuh kepada Kak
Zevon dari IBTPI Pekanbaru, kemudian dari Kak Fajar Hidayat, dan Kak Wika dari SMK 1 Lubuk Sikaping ya. Oke, selamat untuk pemenang. Mungkin nanti bisa di chat admin di kolom komentar, di kolom ini ya, chat ya. Bisa chat melalui WhatsApp. Oke, sebelum menutup acara, alangkah baiknya kita melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Diharapkan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Oke, saya screenshot yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Oke. Sebentar. Oke, sudah. Terima kasih ya kepada seluruh panitia dan saya juga berterima kasih kepada Mbak Duha, Mas Ibal, dan Mas Ali untuk atas berbagi ilmu yang sangat bermanfaat dan juga saya berterima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menyukseskan acara kita dari awal hingga akhir. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu kembali ya. Saya Merisha Hanifatul Jana selaku MC mewakili seluruh panitia. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Imran dan semuanya. Terima kasih Mas Imran. Terima kasih Terima kasih Mas Ali Mas. dan Makasih Itu Mbak. ya.